Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jatin Nuroli. Saya salah satu dosen di Politeknik Engineering Pertanian Indonesia di program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan NIDN 44070881 atau NUPTK 213975 5966013139. Izinkan saya menyampaikan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Alat Mesin Budidaya Pertanian yang berada pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Yang beban studinya adalah 2 SKS atau 2.0. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 2 dan merupakan salah satu mata kuliah termasuk dalam mata kuliah keteknikan pertanian di program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dengan berbagai alat dan mesin budidaya pertanian, prapanen, panen dan mempelajari prinsip kerja komponen utama penyusun mesin berupa engine, sistem transmisi daya, sistem kendali, sistem hidrolik dan mekanisme khusus pada setiap alat mesin budidaya pertanian yang meliputi alat mesin tanam, panen dan perawatannya. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode hybrid dengan menggunakan dua proses perkuliahan secara offline dan online. Dengan online kita menggunakan beberapa aplikasi yaitu LMS PP atau Google Meet atau Zoom. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 pertemuan di mana 2 pertemuan adalah UTS dan UAS, sedangkan 14 pertemuan adalah perkuliahan yang berjalan selama 1 semester. Pada proses pengajaran mata kuliah alat mesin budidaya pertanian, metode yang saya gunakan adalah student learning system, di mana proses pembelajarannya terpusat pada mahasiswa, di mana membuat mahasiswa lebih aktif mengkaji materi khususnya di bidang alat mesin budidaya pertanian. Sistem penilaian di akhir perkuliahan ada beberapa komponen penilaian, yaitu tugas 30%, nilai UTS 30% dan nilai UAS 40%, serta kehadiran tatap muka minimal 80% baru bisa mengikuti UTS dan UAS. Rubrik penilaian pada mata kuliah alat mesin budidaya pertanian saya menggunakan range antara 80-100 mendapatkan nilai A atau sangat baik, 70-79 mendapatkan B atau baik, 60-69 mendapatkan nilai C atau cukup, 31-59 mendapatkan nilai D atau kurang, sedangkan 0-30 mendapatkan nilai E atau gagal. Pada proses pemilihan alat mesin budidaya pertanian menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mahasiswa. Dengan memperbanyak diskusi dengan mahasiswa, kita bisa mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap mata kuliah yang disampaikan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami prinsip kerja motor penggerak serta alat dan mesin prapanen dan panen. Yang kedua, mampu menguasai alat dan mesin prapanen serta mampu melakukan pendampingan terhadap program strategis Kementerian Pertanian. Untuk capaian mata kuliah, 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan ruang lingkup alat mesin budidaya pertanian. Yang kedua, mampu memahami tahapan budidaya pertanian dan jenis mesin yang digunakan. Yang ketiga, mampu memahami standar operasional prosedur pengoperasian alat mesin pertanian. Untuk sub CPMK, mahasiswa mampu memahami pengertian alat mesin budidaya pertanian, memahami tahapan budidaya pertanian dan alat mesin yang digunakan, dan yang terakhir memahami SOP pengoperasian alat mesin pertanian prapanen dan panen. Demikian deskripsi mata kuliah alat dan mesin budidaya pertanian yang bisa saya sampaikan. Untuk melihat langsung proses belajar mengajar pada mata kuliah ini, kita bisa lihat berikut video dengan materi persiapan prinsip pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin budidaya pertanian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap.
Duduk istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kalian siswa. Hari ini kita lanjutin lagi ya pertemuan kita. Pada hari ini kita sudah masuk minggu kedua ya. Jadi minggu kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan lahan untuk melakukan budidaya tanaman. Sebelum saya masuk ke minggu pertemuan yang kedua ini, saya ingin mereview minggu kemarin ya, minggu pertama. Kira-kira minggu kemarin saya itu membahas tentang bagaimana pengertian dan ruang lingkup alat mesin pertanian. Ada yang bisa bantu jawab untuk materi minggu lalu? Jawab. Oke. Siap, izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Cipto Syah, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1. Saya akan menjelaskan terkait dengan pembahasan yang minggu kemarin, yaitu mengenai alat dan mesin budidaya pertanian. Apa sih yang dimaksud dengan alat itu sendiri? Alat itu sendiri menurut saya adalah sarana yang digunakan oleh petani untuk mengolah lahan ataupun melakukan budidaya pertanian. Yang kedua adalah mesin. Mesin merupakan salah satu alat sumber tenaga untuk menggerakkan alat itu sendiri. Kemudian alat mesin budidaya pertanian merupakan salah satu alat mesin pertanian yang membutuhkan tenaga mesin dikendalikan oleh petani untuk mengolah lahan supaya meningkatkan efisiensi serta produktivitas pekerjaan itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain dari sini? Silakan. Ya, Pak. Oke, silakan. Izin menjawab, Pak. Alat mesin budidaya pertanian menurut saya alat yang berguna untuk menunjang efektivitas dan produksi hasil pertanian, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jawaban kalian berdua adalah sudah benar ya, bahwa ruang lingkup dari pengertian alat mesin pertanian, di mana alat itu adalah sebuah alat bantu atau benda kerja yang digunakan dalam proses budidaya tanaman. Dia proses kerjanya itu masih dibantu oleh tenaga manusia atau dibantu dengan menggunakan alat bantu atau mesin ya. Kalau mesin pertanian itu adalah proses suatu benda bekerja yang digerakkan oleh motor penggerak. Yang pertama itu motor penggerak berbahan bakar bensin dan motor penggerak berbahan bakar solar ya, atau diesel, dan ada juga yang menggunakan motor listrik. Jadi kedua fungsi alat mesin pertanian itu adalah alat bantu yang membantu petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas. Oke. Kita lanjut ya, pada minggu kedua ini kita masuk materi persiapan lahan menggunakan traktor kedua ya. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita tahapan penyiapan lahan. Jadi pada saat untuk melakukan penanaman ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Kira-kira dari rekan mahasiswa ada yang bisa bantu saja apa saja tahapan yang akan dilakukan dalam penyiapan lahan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tahap persiapan dalam budidaya pertanian yaitu pertama melakukan pembukaan lahan. Nah, di situ kita melihat di mana potensi-potensi lahan yang bagus agar kita bisa membudidaya pertanian. Kemudian menentukan jalur irigasi. Nah, jalur irigasi menunjang di mana proses pertumbuhan dan penanaman itu berjalan dengan lancar. Yang kedua, pengolahan tanah. Seperti kita membajak dan membersihkan atau membasmi gulma di lahan tersebut. Nah, yang keempat, proses membudidayakan pertanian, Pak, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Jadi sudah betul ya bagaimana kita melakukan proses tahapan persiapan lahan. Yang pertama itu tadi sudah disampaikan bahwa kalau memang lahan betul ya yang disampaikan oleh teman kami bahwa tanah yang subur itu dia memiliki karakteristik dia seperti dari warna, dia bentuknya agak hitam-hitaman, dan kalau dipegang itu dia remah, tidak mudah menggumpal, dan biasanya tanah itu yang subur itu mempunyai profil yang kedalamannya bisa sampai dengan 150 cm ya. Jadi strukturnya gembur dan remah. Kemudian
terdapat aktivitas jasa draining yang tinggi atau maksimum. Misalnya kita melihat ada kehidupan, ada cacing, berarti itu tanahnya subur. Kalau dia tidak ada kehidupan jasa draining, itu dipastikan tanah itu tidak subur. Kemudian kandungan unsur haranya tersedia bagi untuk tanaman. Berikut ini adalah slide pH dari tanah yang untuk siap ditanam, yaitu 6,5 sampai dengan 7. Jadi kalau pH di bawah 6,5 kita harus menaikkan dulu ya sebelum kita menanam, dan kalau dia di atas 7 kita harus menurunkannya. Biasanya yang pH-nya di atas 7 itu lahan rawa ya, dimana kita untuk menurunkan pemasangan lahan itu menggunakan kapur dolomit ya. Oke, ini adalah bagaimana kita melakukan proses pengolahan lahan ya. Jadi seperti diketahui bahwa pengolahan lahan itu adalah suatu pekerjaan yang menyiapkan tanah lahan yang baik untuk pertumbuhan tanaman dan menciptakan sifat tanah yang baik untuk kehidupan tanaman. Jadi tujuan dari pengolahan lahan ini yang pertama menciptakan struktur tanah yang diinginkan bagi perakaran ya. Dimana kalau kita tidak mengolah lahan, akar itu akan sulit berkembang dan tanaman itu akan mengganggu pertumbuhannya. Oke, yang berikut untuk membantu memberantas bunga atau tanaman pesaing lainnya. Ya, sudah jelas ya, pada saat pengolahan lahan, tanah akan menjadi bersih dan bunga akan menjadi hancur. Kemudian meningkatkan kondisi fisik tanah. Yang dimaksud fisik tanah itu aerasi tanah ya, di mana udara dan air itu tersirkulasi dengan baik ya. Kalau air dan udara itu tidak tersirkulasi, otomatis pertumbuhan tanaman akan terganggu. Oke, ini adalah jenis-jenis pengolahan lahan. Oke, siapa yang bisa bantu saya untuk jawab tentang jenis-jenis pengolahan lahan? Saya menjawab. Untuk jenis-jenis pengolahan lahan itu terbagi menjadi dua, yaitu pengolahan primer atau pengolahan pertama dan juga pengolahan sekunder atau pengolahan selanjutnya Kak. Untuk pengolahan primer itu biasanya kita menggunakan bajak disblow, lalu kita menggunakan bajak rotari dan lainnya untuk pengolahan kedua Pak. Oke, betul ya. Pengolahan lahan itu kita bagi menjadi dua ya. Ada pengolahan primer atau pengolahan pertama, ada juga pengolahan sekunder atau pengolahan kedua atau lanjutan. Yang kita ketahui bahwa pengolahan tanah primer itu adalah suatu tahapan di mana tanah akan dipersiapkan untuk siap tanam ya. Jadi pengolahan itu yang alat yang digunakan adalah bajak singkat, bajak piring atau disblow ya. Kemudian untuk pengolahan lahan sekunder atau pengolahan tanah kedua itu melanjutkan dari pengolahan lahan pertama atau pengolahan primer ya. Jadi alat yang digunakan itu bisa menggunakan bajak rotari atau bajak disblow ya. Disblow itu adalah sejenis bajak yang menghancurkan gumpalan-gumpalan dari penggunaan bajak piring ya, seperti yang ada di laboratorium kita ya, dari tepi ya. Kemudian untuk pola pengolahan lahan terdapat banyak pola seperti balik rapat, pola berkeliling, spiral, tepi, dan pola tengah, dan pola alfa. Pola spiral paling banyak digunakan karena pembajakannya dilakukan secara terus-menerus tanpa mengangkat implemennya. Nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya. Oke, ini tujuan dari pola pembajakan tanah ya. Yang pertama, otomatis kita meningkatkan produktivitas pertanian atau tanaman ya. Kemudian yang berikut mengurangi resiko banjir ya. Pertama kita harus mengatur drainase dan irigasinya ya. Yang berikut itu mempertahankan keseimbangan lingkungan. Kemudian konservasi tanah dan air ya, dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam termasuk itu air, pupuk, dan sebagainya. Oke, dan yang terakhir, kalau kita sudah melakukan pengolahan lahan, otomatis produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani meningkat juga. Oke, ini saya lanjutkan tadi ya tentang tipe-tipe pengolahan tanah ya. Yang pertama kita perlu ketahui bagaimana pengolahan lahan dari tepi ya. Jadi ini pengolahan dari tepi. Jadi pola ini dioperasikan untuk tanah yang
petanya persegi panjang, bukan bujur sangkar ya. Dan pola ini cocok untuk lahan yang memanjang, sempit. Dengan demikian waktu yang hilang untuk berbelok di lapangan tidak terlalu besar. Jadi seperti ini contohnya, dia masuk dari sisi kanan, kemudian langsung ke sisi paling kiri dari lahan. Terus menerus seperti itu dengan arah buang lahannya tanah itu ke arah samping kanan. Jadi ketika dia masuk baris berikutnya, roda yang sebelah kanan akan masuk ke bekas olahan yang samping kanan. Begitu seterusnya sampai lahan ini selesai terbajak. Ini adalah keunggulan dari pola tepi ini. Ya. Jadi pada lahan itu dilempar hasil olahnya tidak jatuh pada alur hasil bajak. Saya sampaikan dia akan jatuh ke arah kanan ya. Kekurangannya pada pola ini diperlukan lahan untuk berbelok di kedua ujung lahan. Maksudnya dia memutar harus keluar di ujung lahan. Oke, lanjut ya. Ini pola tengah ya. Jadi pola tengah ini adalah pola operasi pengolahan lahan yang cocok untuk pengerjaan tanah yang memiliki sama ya, persegi panjang. Kemudian pola tengah ini seperti lihat pada gambar, dia traktornya masuk di baris tengah dan langsung memutar kanan ya, ke arah tengah lahan. Kemudian dia akan bergeser ke jalur yang berikutnya. Jadi arah olahan hampir sama dengan pola tepi, tapi hanya dia masuk dari tengah. Untuk buangan lahan bekas olahannya tetap dia berada di samping kanan ya. Oke, ini untuk pola keliling tepi. Ini pola keliling tepi ada keunggulan dan kelemahannya ya. Kita lihat bahwa pola pengolahan ini dilakukan dari titik tengah lahan, di mana dia akan keliling bersambung ya. Jadi untuk kelebihannya menggunakan pola tepi, pola keliling tengah ini, implemen itu tidak diangkat, dia langsung berputar secara terus menerus ya. Jadi waktu yang hilang pada saat belok dia sangat kecil. Jadi ketika dia sudah sampai di tengah lahan, dia langsung putar di tengah lahan. Untuk kekurangannya, dia membutuhkan operator yang bisa menggunakan traktor tersebut ya, atau menggunakan rem kaki dari kanannya ya. Dimana kalau kita ingin dia kalau dari arah ini, dia akan berputar sebelah kiri, berarti rem yang digunakan adalah rem kaki kiri ya. Kemudian dibantu dengan gas tangan agar traktor itu bisa berputar di tengah lahan ya. Tidak perlu lagi mengambil haluan pada saat proses putarnya ya. Oke. Ya. Untuk membelokkan traktornya ya, hanya pada saat awal karena putarannya hanya sempit. Oke, ini keliling tepi ya, hampir sama dengan keliling tengah, hanya saja dia mulai dari tepi. Jadi pengolahan tanah yang salah satu titik sudut lahannya berputar dari sisi kiri ke tengah. Kemudian cocok untuk bujur sangkar ya, beda dengan yang ketiga pengolahan tadi, segi panjang. Oke, ini yang rata-rata paling enak digunakan atau petani paling suka menggunakan pola balik rapat atau spiral ya, bersama dengan spiral ini. Oke, pada pola ini dioperasikan pada lahan baik berbentuk 4 persegi panjang maupun bujur sangkar. Jadi semua tipe lahan atau lahan yang persegi panjang dan bujur sangkar bisa menggunakan pengolahan lahan tipe bola balik rapat ya. Jadi ini yang digunakan adalah alat bajanya itu seperti garu, bebek, rotari, ataupun bajak yang mempunyai 2 arah pembalikannya ya. Pengoperasian ini arah pembalikannya harus selalu dirubah di setiap lintasan sehingga diperoleh hasil pembalikan tanah yang sama untuk seluruh gerakan. Oke, ini pola spiral ya. Pola spiral ini hampir sama dengan pola balik rapat, hanya saja dia pada saat posisi baliknya dia traktor masuk dari sebelah kanan dan dia langsung mengambil balikannya itu di tengah lahan. Jadi dia membagi 2 lahan. Kalau yang tadi kan langsung balik di tempat ya. Kalau untuk pola spiral dia langsung mengambil bagian di tengah lahan ya. Jadi pola spiral ini biasa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan pada petak yang berukuran luas
atau petak yang berujung sangkar atau persegi panjang. Nah, untuk pola spiral ini paling banyak digunakan karena pembajakan dilakukan secara terus-menerus tanpa pengangkatan alat ini sudah diteliti oleh Rizali ya. Oke, masih ada yang kurang jelas atau yang bertanya lagi sebelum kita masuk pada tugas untuk minggu depan? Bapak, Ya, silakan. Bapak, izin bertanya terkait dengan tanah tadi di Dirtanya Wakaf. Nah, ketika menggunakan traktor itu pada proses pengolahan lahan itu, maka terjadi penurunan unsur hara pada tanah itu, karena ketika melakukan baju singkal itu kan menggumbar Pak, maka sirkulasi udaranya itu sulit dimasuk ke pori-pori tanah sehingga akar tanaman itu sulit untuk mengambil unsur hara ataupun air Pak. Bagaimana cara mengatasi itu Pak? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang kendala pada saat pengolahan menggunakan traktor di mana permasalahan yang sering ditemukan adalah dia pada saat proses perbalikan tanah atau lahan itu, tanah yang berada di bawah dia akan berpindah ke atas ya. Dengan secara terus menerus maka tingkat kesuburannya akan berkurang ya. Seiring dengan proses pengolahan lahan kedua ya menggunakan rotari. Jadi untuk mengantisipasi dari kekurangan atau kelemahan dari pengolahan lahan ini, kita dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik ya, untuk mengembalikan kesuburan lahan, di mana pupuk organik itu berfungsi untuk mengatur aerasi tanah, di mana tanah itu menjadi tidak padat ya setelah penggunaan pengolahan lahan menggunakan traktor roda 2 atau roda 4. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Jadi untuk minggu depan ada tugas yang kalian harus buat, dan itu kalian harus buatnya masing-masing dan buat dalam bentuk Google Drive yang sudah ada di kelas kita ini ya. Kan itu sudah punya Google Drive ya. Jadi tugasnya adalah masing-masing membuat materi presentasi langkah-langkah pembelian traktor roda 2 yang dikumpul di Google Drive. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik, demikian presentasi materi pada hari ini yang membawakan tentang proses persiapan lahan dengan menggunakan alat mesin pertanian sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun ini yang diadakan oleh Kemenristek Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.